Shalom alaik. Kita mengenalnya dengan bahasa lain, Assalamu alaikum. Damai sejahtera bagimu. Kita mengertinya sebagai salam populer saudara dan saudari kita Muslim. Padahal Yesus 6 abad sebelum kata Assalamu alaikum populer atau dipopulerkan telah mengatakan kepada para muridnya setelah dia bangkit dengan Shalom alaik atau Assalamu alaikum. Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan kata itu sampai 3 kali. Sesuatu yang menandakan bahwa kata itu harus dihidupi secara serius. Sama seperti Yesus ketika menyampaikan bahwa dirinya akan menderita sengsara, disampaikannya sebanyak 3 kali sebelum terjadi. Suatu kebenaran yang harus diingat dan diresapi, dimengerti dengan baik oleh para murid. Yesus menyampaikannya sebanyak 3 kali. Namun kita tetap harus mengerti kata-kata Yesus Shalom alaik tadi bukan sekedar salam, melainkan perutusan. Jadilah pembawa damai. Kita bukan hanya harus bangga bahwa agama Kristen adalah agama perdamaian, melainkan harus menghidupinya secara konsisten, serius. Seperti ajaran Yesus yang selalu diulang sebanyak 3 kali. Setiap kali dia mengatakan sesuatu yang serius. Kata-kata damai sejahtera itu sekali lagi dikatakan oleh Yesus setelah dibangkitkannya dia dari kematian. Hidup baru kita membawa tugas perdamaian tersebut. Rukun, senasib, sepenanggungan dengan semua orang, seperti diungkapkan dalam kehidupan jemaat perdana dalam bacaan pertama hari ini. Jika Bapak Suci Paus Fransiskus mengundang kita untuk menjadi hidup baru penuh sukacita, sukacita dan gembira tersebut juga disarankan oleh Santo Petrus dalam bacaan kedua. Alasan kita bersukacita dikatakan dalam bacaan kedua tadi, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Salam Kristus, Shalom alaik, mengingatkan kita akan kisah penciptaan. Pada awal penciptaan bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudra raya. Roh Allah kemudian melayang-layang di atas permukaan air. Roh tersebut yang kemudian mengatur dan menundukkan semua ciptaan sehingga tidak menjadi kaos atau kacau balau, melainkan teratur. Tingkap-tingkap langit, kekuatan-kekuatan kejahatan ditundukkan. Maka jadilah petang dan pagi dan baik adanya. Sama seperti dalam penciptaan manusia, Roh Allah dihembuskan ke dalam diri manusia dan manusia itu menjadi hidup
Kristus yang bangkit menghembusi para muridnya dengan rohnya, sehingga mereka semua menjadi ciptaan baru. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, dikatakan dalam bacaan Injil tadi. Mereka kemudian menerima Roh Kudus itu dan kemudian berada dalam kenyamanan. Mereka tidak lagi berada dalam ketakutan, kegelapan, atau kekacauan, kegelisahan, kekhawatiran. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi atau melarikan diri dari orang lain, melainkan berada dalam terang kebenaran, berani mewartakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan, kehidupan baru seharusnya mengundang kita untuk hidup penuh kedamaian dengan semua orang, siapapun. Kehidupan baru, dunia baru, semangat baru. Barangkali sesudah pandemi COVID-19 itu nanti berakhir, akan ada peradaban baru, bahwa kita sadar satu sama lain adalah saudara dan saudari yang tak terpisahkan, yang harus senasib sepenanggungan, seiring sejalan. Yang lain bukan kelompok atau orang yang harus dijauhi, melainkan yang harus dijadikan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita masing-masing. Saudara dan saudari, semua orang adalah bagian dari hidup kita, dan karena itu hanya boleh dikasihi. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dengan mengatakan kepada Thomas, lihatlah, aku yang dulu sengsara, ini luka-lukaku. Masukkanlah jarimu ke dalam bekas lukaku ini. Kehidupan baru, dunia baru, semangat baru. Kebangkitan orang mati memang sulit diterima oleh akal dan logika. Maka Yesus tidak memaksa Thomas untuk langsung percaya. Dia membiarkan Thomas untuk silakan mengadakan penelitian. Yesus membiarkan dirinya untuk diraba, untuk disentuh. Tuhan meyakinkan Thomas bahwa Yesus yang merupakan pewahyuan Allah adalah bukan Tuhan khayalan, bukan imajinasi manusia, melainkan Allah yang dekat, yang penuh belas kasihan, rela disentuh, diraba, bahkan dikecap oleh manusia. Allah yang beserta kita dalam situasi apapun keberadaan kita. Thomas kemudian mengucapkan imannya, ya Tuhanku dan Allahku. Iman yang sangat mendalam, yang mengungkapkan wahyu Allah yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Melihat Yesus berarti melihat Allah. Bertemu dengan Yesus berarti bertemu dengan Allah. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Ajaran Yesus yang kemudian sungguh diimani oleh Santo Thomas sampai dia berani berucap, ya Tuhanku dan Allahku. Komunio,
kesatuan Yesus dengan Allah. Marilah kita jadikan dasar kesatuan kita dengan sesama, kesatuan kita dalam keluarga, tak terceraikan, utuh, saling mengasihi tanpa syarat. Kesatuan kita dalam masyarakat, kesatuan yang tidak saling memusuhi atau bertengkar atau mencaci, merendahkan, menghina, melainkan kesatuan yang saling mencintai, sehati seperasaan, senasib sepenanggungan, tolong menolong tanpa melihat apapun latar belakang dari seseorang. Salam alaikum, assalamu alaikum, damai sejahtera bagimu. Tuhan memberkati kita.